Pria tersebut terlambat ke kantor seperti biasa. Namun ia tidak menyadari bahwa di bagian belakang kepala penjaga pintu terdapat cangkir. Dia juga tidak melihat jejak darah di pintu lift. Langsung masuk ke kantor. Hanya memikirkan untuk segera absen masuk kerja. Tanpa disadari, perusahaan mengalami kejadian mengerikan. Mayat dua rekannya tergeletak di sebelahnya. Damon duduk dengan cepat di tempatnya. Tidak menemukan keanehan apapun. Tiba-tiba telepon berdering pada saat itu. Manajer departemen memanggilnya ke kantor. Damon sudah siap untuk dimarahi karena terlambat. Namun siapa sangka manajer hari ini agak aneh. Dia terus mengasah pensil. Tatapan matanya penuh dengan kekejaman. Damon tanpa sengaja melirik ke lantai. Namun melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Seorang karyawan tergeletak di lantai dengan seluruh tubuh tertusuk pensil. Belum pulih dari keterkejutan. Dia dilemparkan keluar dengan marah oleh manajer yang tiba-tiba marah. Damon yang bangkit dari tanah berbalik melihat. Barulah dia menyadari darah dan mayat yang berserakan di lantai. Dan rekan kerjanya yang menatapnya dengan marah dan tajam. Mereka semua baik-baik saja kemarin. Apa yang terjadi? Damon yang ketakutan segera melarikan diri. Namun mereka terus mengejarnya dari belakang. Mereka terlihat gila seperti zombie haus darah. Di saat genting, Damon kehilangan fokus sejenak. Berhasil lolos dari bahaya dengan selamat. Namun ketika dia berbalik, rekan kerjanya masih bekerja keras di belakangnya. Dia ingin bertanya apa yang terjadi. Pergi. Aku sedang bekerja. Minuman yang diminum rekan kerjanya terlihat familiar. Damon melihat minuman itu di kantor kemarin. Apakah perubahan rekan kerjanya terkait dengan minuman itu? Tanpa banyak berpikir, dia bersiap untuk pergi. Namun tanpa sengaja dia menyentuh kabel listrik di tanah. Data yang dikumpulkan sepanjang hari tidak disimpan. Pria itu marah sampai membara. Langsung mengambil komputer dan melemparkannya dengan keras. Kemudian menangkap Damon, si dalang, dan melemparkannya dengan keras. Orang ini sangat kuat. Jelas sekali mirip dengan manajer. Tubuhnya mengalami perubahan tertentu. Damon ingin melarikan diri. Namun lawan tidak memberikan kesempatan. Kemudian mendekat dan menangkapnya, menekannya kuat ke dinding. Saat dalam bahaya, Damon mengambil papan tulis di sampingnya dan menghantam dengan keras. Tidak disangka malah secara tak sengaja mengusirnya. Dengan ketakutan, Damon bersiap untuk menelepon polisi. Namun karena kehususan perusahaan, tidak boleh menelepon keluar tanpa izin. Dia hanya bisa menelepon ke Departemen Komunikasi. Meminta mereka untuk menelepon polisi. Namun sebelum sempat bicara banyak, rekan sebelahnya tiba-tiba menjadi gila dan membunuh operator telepon. Mendengar jeritan mengerikan dari telepon, Damon tahu bahwa sudah tidak ada harapan. Jadi dia hanya bisa mencari cara untuk menyelamatkan diri. Terbayang rekan kerja yang gila itu terus bekerja. Dia tiba-tiba punya rencana. Mengambil selembar papan tulis. Berpura-pura sibuk bekerja. Dia pergi dengan percaya diri. Namun setelah berhasil lolos dari bahaya, dia tiba-tiba teringat bahwa rekan wanita yang diam-diam disukainya masih di lantai atas. Setelah berjuang dalam hatinya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke atas menyelamatkan orang. Untungnya Xiao Shan berada di ruang kantor yang terpisah. Meskipun dia mengenakan earphone, dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun saat Damon mendekat untuk menariknya pergi. Lepaskan! Apakah kamu baik-baik saja? Dia berbalik melihat. Ternyata Xiao Shan juga minum minuman ini. Damon ingin mengambil minuman itu. Namun tanpa sengaja dia menumpahkan seisi meja. Tindakan ini membuat Xiao Shan marah. Dia langsung mendorongnya keluar dengan kasar. Namun setelah itu, Xiao Shan tidak tahu apa yang terjadi. Jelas dia tidak habis minum satu botol minuman. Jadi belum sepenuhnya bermutasi. Namun Damon tanpa sengaja menjatuhkan foto gadis itu saat bangkit. Menyebabkan Susan kembali marah. Memijaknya keras di atas meja. Hampir saja kehilangan kendali. Damon terpaksa memukulinya dengan buku hingga pingsan. Lalu mengikatnya di atas kereta dorong. Mencegahnya kehilangan kendali lagi. Susan yang terbangun benar-benar lupa apa yang terjadi. Bahkan menanyakan mengapa Damon mengikatnya. Dalam situasi genting, Damon tidak punya waktu untuk menjelaskan. Segera mendorongnya ke bawah. Namun begitu sampai di lantai bawah, melihat sekelompok orang terinfeksi gila berlari mendekat, Damon terpaksa masuk ke ruangan sebelah untuk bersembunyi. Namun begitu dia menutup pintu, terdengar suara aneh dari dalam. Kemudian seorang pria tiba-tiba muncul, mengeluarkan kekuatan dengan liar di atas punggung Damon. Setelah pertarungan sengit, baru menyadari bahwa lawannya adalah rekan kerja Curly. Untungnya dia tidak minum minuman. Hanya salah mengira Damon sebagai terinfeksi. Memastikan bahwa keduanya adalah manusia normal. Mereka memutuskan untuk meninggalkan gedung bersama-sama. Namun kembali ke tangga. Namun mereka menemukan kelompok terinfeksi tadi saling menyerang. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Mereka ketakutan dan segera berbalik menuju lift. Namun sayangnya lift juga baru saja jatuh. Film dan televisi Xiao Xie. Buletin kecil. Melanjutkan mencoba melalui saluran ventilasi. Namun sandi yang terikat di kereta dorong tidak bisa dimasukkan dengan cara apapun. Mengingat bahwa mereka tidak berada di lantai yang tinggi. Damon bersiap untuk melarikan diri dengan merusak jendela. Lalu dia melarikan diri dengan mobil bekas yang baru saja dibelinya. Berbicara tentang mobil. Baru-baru ini saya membeli BD Tang tahun 21 di Guazi. Tidak disangka bisa mendapatkannya dengan harga lebih dari 120.000. Lebih murah 100.000 dari mobil baru. Tapi saat dikendarai terasa seperti baru. Saat ini harga mobil listrik bekas turun dengan cepat. Membeli mobil bekas sangat menguntungkan. Semuanya ada di atas biji labu. Setiap mobil diuji secara profesional oleh pihak resmi. Lebih dapat dipercaya dibanding mobil bekas biasa.
Anda bahkan bisa mencoba mengendarainya selama 3 hari sebelum membelinya. Intinya, dengarkan saya. Namun ketika Damon mengangkat mesin pencetak menuju jendela dan memukulnya, dia menemukan kaca tempered tidak rusak sedikit pun. Bahkan memicu sistem keamanan perusahaan secara tidak sengaja. Seluruh gedung seketika tersegel dengan plat baja. Ternyata ini adalah perusahaan pembuat senjata. Untuk mencegah kejadian tak terduga, cukup dengan sedikit serangan, sistem anti-teror akan terpicu. Kaca anti peluru dan pintu besi digunakan untuk menahan serangan rudal. Mereka terperangkap di sini sepenuhnya. Saat ini hanya sidik jari para eksekutif perusahaan yang memiliki akses untuk membuka segel. Namun para eksekutif berada di lantai paling atas gedung. Hal ini juga berarti bahwa mereka ingin keluar dengan selamat. Mereka harus berani melewati lantai yang penuh dengan orang terinfeksi ke lantai teratas. Melihat orang terinfeksi bertarung dengan sengit, Damon memutuskan untuk beraksi lagi. Mereka menyamar sebagai orang terinfeksi, sambil saling menghina, sambil melewati medan perang orang terinfeksi. Meskipun akting mereka agak buruk, namun berhasil sampai ke Departemen Sumber Daya Manusia dengan lancar. Semua karyawan wanita di sini sudah terinfeksi. Saat ini sedang menyerang seorang karyawan tua botak. Damon tidak meninggalkan kesempatan itu, melainkan memutuskan untuk membantu karyawan tua botak keluar dari bahaya. Dia segera pergi ke ruang siaran, meniru suara manajer dan berbohong bahwa ada rapat segera. Meminta mereka segera berkumpul di ruang rapat. Orang terinfeksi percaya sepenuhnya. Baru saja berencana menuju ruang rapat. Namun tiba-tiba, mereka percaya. Tidak baik jika mereka mendengarnya. Diam. Di saat-saat genting, kita harus mengandalkan Xiao Shan. Dia mengatakan bahwa dia pernah bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia. Dia juga berbohong bahwa dia tahu beberapa rahasia atasan. Dia untuk menghemat biaya. Seringkali dengan sengaja mematikan AC kantor. Itu adalah musim dingin yang dingin. Berbicara omong kosong. Hanya mengatakan beberapa kata yang memecah belah. Berhasil menarik perhatian atasan. Menggunakan segala sesuatu yang bisa digunakan. Selanjutnya hanya perlu melewati Departemen Layanan Pelanggan. Dan bisa langsung menuju kantor para eksekutif. Namun lantai ini juga merupakan lantai yang paling berbahaya. Karena sifat mereka lebih ganas. Diperkirakan sering ditekan oleh eksekutif. Juga sering mendapat amarah dari pelanggan. Dan minuman memicu kemarahan dalam diri mereka. Sepertinya hanya bisa memaksa untuk melewati. Sebuah kelompok orang tiba di ruang penyimpanan barang. Xiao Shan juga meminta Damon untuk melepaskannya. Masing-masing membuat senjata untuk melawan penyebaran infeksi. Maka segera bunuh dia di tempat. Jika ditemukan gejala mutasi yang tidak dapat pulih, maka segera bunuh dia secara langsung. Mengingat jumlah musuh yang lebih banyak daripada kita. Mereka juga tidak punya waktu untuk memperhatikan Shan. Damon hanya bisa setuju. Setelah semua persiapan selesai, sekelompok 4 orang keluar dengan ketakutan. Melihat sekumpulan gila tanpa belas kasihan. Mereka sangat ketakutan. Hanya dalam keadaan genting. Damon juga tidak ingin bertabrakan langsung dengan mereka. Maka mencoba untuk mengungkapkan tujuan mereka. Kami hanya ingin melewati. Pergilah ke pintu itu. Apakah semua setuju? Bunuh mereka semua. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam perkelahian. Menghadapi sekumpulan monster kejam yang haus darah. Damon bahkan tidak kalah sedikit pun. Setiap orang menggunakan segala cara yang mereka miliki. 4 orang berjalan keluar dengan ketakutan. Mungkin dengan bantuan minuman. Dia menjadi sangat ganas. Menyelesaikan beberapa pria kuat dengan mudah. Dalam waktu singkat, semua yang terinfeksi telah dibersihkan. Pada saat itu, seorang korban selamat tiba-tiba muncul dan menangkap Damon. Bertanya apakah dia minum minuman. Damon belum sempat menjawab. Dia salah diidentifikasi oleh Curly sebagai orang terinfeksi dan dipukul pergi dengan kapak. Untuk mencegah Curly merasa bersalah, Damon tidak mengungkapkan kebenaran. Lagi pula, dia juga mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat mayat berserakan di tanah, mereka terkesan dengan keberanian mereka sendiri. Akhirnya mereka berhasil melewati berbagai rintangan dan mencapai lantai paling atas. Namun ketika mereka menekan bel kantor lantai atas, pemimpin perusahaan dan para pemegang saham menolak untuk membuka pintu. Khawatir mereka juga minum minuman. Damon hampir saja membantah. Di sampingnya, Xiao Shan tiba-tiba muntah tanpa alasan. Namun, tak disangka-sangka. Seorang petugas kebersihan dengan tenang keluar dari dalam. Mereka masuk dengan percaya diri. Bos merasa tidak enak. Kedua belah pihak siap bertarung begitu bertemu. Bos segera menyatakan bahwa ini adalah perusahaan pembuat senjata. Tidak boleh menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Damon juga mengatakan bahwa dia hanya ingin pergi dari sini. Dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Setelah semua orang meletakkan senjata mereka, bos juga mengungkapkan semua yang dia ketahui. Ternyata pelakunya adalah minuman-minuman itu. Ini adalah produk baru yang dikembangkan oleh perusahaan. Untuk meningkatkan kekuatan tempur para prajurit. Karena ini adalah produk pertama yang belum sempurna. Akan menyebabkan pengguna mengalami banyak efek samping. Menjadikan mereka sangat kejam dan tidak terkendali. Dan alasan minuman itu muncul di perusahaan. Menurut pengetahuannya, itu dilakukan dengan sengaja oleh bawahan dokter di Departemen Riset dan Pengembangan. Tetapi dia juga tidak tahu secara pasti untuk apa. Damon ingin obat untuk menyelamatkan Xiao Shan. Bos juga mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah ada obatnya.
dan memintanya untuk mencari dokter di Departemen Riset dan Pengembangan. Mungkin dia punya. Saat mereka sedang berbicara, Meneer membawa para terinfeksi ke pintu. Dia meminta bos untuk segera membuka blokade gedung. Dia akan membawa anak buahnya untuk menyerang keluar, menggunakan minuman untuk memperkuat timnya. Bos tahu bahwa jika pintu dibuka, pasti akan mati. Menunjukkan satu-satunya hal yang akan dia lepaskan adalah kontrak Meneer. Dan dengan satu tendangan mengusirnya dari gedung. Meneer marah sekali. Langsung memerintahkan anak buahnya untuk mulai merobohkan dinding dengan kapak. Bos yang tadi sombong tiba-tiba panik. Dia lupa bahwa awalnya untuk menghemat biaya. Dinding dibuat seluruhnya dari papan kayu. Segera mengeluarkan semprotan untuk bertarung sampai mati. Damon berencana menggunakan sofa untuk menunda waktu. Namun dia menemukan bahwa si tua botak memegang sebotol minuman. Dia malah minum minuman tersebut dengan sukarela. Ternyata dia adalah seorang pekerja tingkat bawah. Hari ini baru saja dipecat oleh perusahaan. Baru saja menyelesaikan prosedur resign, kejadian seperti ini terjadi. Namun, dia tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Karena masih ada kredit rumah dan mobil yang harus dibayar. Seluruh keluarga bergantung padanya untuk hidup. Mungkin dengan bergabung dengan tim Meneer, dia bisa mempertahankan pekerjaan ini. Setelah berbicara, Lautu langsung keluar. Namun akhirnya dia diusir oleh Meneer dengan kapak. Sekarang bahkan nyawanya pun hilang. Dan dinding juga dibuat bolong besar. Para penyebar virus mulai masuk. Bos dengan tegas menembak jatuh salah satu dari mereka. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, dia hanya bisa mundur. Beberapa pemegang saham yang tidak sempat melarikan diri langsung diserang dan tewas. Orang-orang yang tersisa bersembunyi di dalam ruangan dan gemetar ketakutan. Namun dalam sekejap, penyebar virus berhasil masuk. Harus diakui, selain keras kepala, bos juga sangat mahir menembak. Kemahiran menembaknya sangat lihai. Setiap tembakan yang dilakukannya mengenai sasaran. Sementara itu, tembakan tersebut membuat para penyebar virus tak berani melanjutkan serangan. Namun, saat dia tengah bangga mengganti peluru. Namun tangan kirinya dipotong oleh Meneer yang tiba-tiba masuk dengan kapak. Dengan sidik jari tangan kirinya, Meneer bisa membuka penguncian gedung. Menular kepada lebih banyak orang di kota. Membuat mereka semua bekerja untuknya. Akhirnya menjadi bos dunia. Setelah pergi, Meneer meninggalkan beberapa anak buah untuk membersihkan kekacauan. Damon segera mengambil semprotan saat melihat situasi. Menggunakan peluru di atas meja. Satu tembakan menyelesaikan masalah di depannya. Namun situasi Xiao Shan tidak menggembirakan. Teringat perkataan bos. Dia segera membawa Xiao Shan ke Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menemui dokter. Dari mulut dokter, mereka akhirnya mengetahui kebenaran. Ternyata bawahan dia melakukan hal gila itu karena alasan utamanya adalah bos pelit yang tidak pernah memberikan kenaikan gaji. Dia telah memberikan begitu banyak untuk perusahaan. Tetapi tindakannya sangat tegas. Hanya bisa mendapatkan 2.500 per bulan. Untuk membalas dendam pada bos. Dia kemudian menarik produk-produk berkualitas rendah ini ke perusahaan. Karyawan yang tidak mengerti minum minuman dan berubah seperti ini. Untungnya dokter bisa membuat obat penawar. Seperti semi-infeksi seperti Xiao Shan masih bisa diselamatkan. Namun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat obat penawar berada di gudang. Saat ini sudah dikuasai oleh para penginfeksi yang dipimpin oleh Meneer. Untuk menyelamatkan Xiao Shan, Damon dengan tegas membawa Curly ke ruang pamer senjata. Mengambil senjata dan granat peledak dari lemari pameran. Tiba di gudang dengan lengkap bersenjata. Saat itu Meneer sedang memerintahkan pasukan besar penginfeksi untuk memindahkan minuman. Setiap penginfeksi yang melakukan kesalahan dalam bekerja, akan menjadi sasaran serangan orang lain. Mereka berdua terkejut melihatnya. Tanpa disadari, Meneer sudah menemukan posisi mereka melalui pemantauan. Seiring dengan perintah dari Meneer, banyak penginfeksi menyerang mereka dengan gila. Untuk menonton.